Halo, balik lagi guys. Bersama gue Lukas, khususnya untuk di channel Lukas Mokas. Ya, udah berapa hari ya kita tuh nggak nge-spill mobil karena gue agak sibuk. Kemarin sempat ada yang beberapa booking, terus kita serah terima. Nah, kali ini gue bawa satu momen yang memang benar-benar spesial buat teman-teman untuk dapetin mobil SUV yang memang secara di kelasnya itu dia ini worth it banget, teman-teman. Gue punya Mitsubishi X-Force Ultimate tahun 2024 dan ini benar-benar worth it banget, worth to buy untuk kalian. Jadi kalian jangan kemana-mana, tonton video ini sampai akhir, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke mobilnya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Apalagi buat kalian yang nonton video ini dan kalian yang sudah pantau akun gue ya. Rasanya tuh gue senang banget kalau teman-teman udah subscribe. Gue pasti akan bener-bener lebih kerja keras lagi ya. Buat teman-teman, kan kalau sekarang itu memang sudah sosial media yang maju ya. Jadi teman-teman nggak perlu datang, mungkin datang gitu ya ke showroom, tapi teman-teman bisa tahu gambarannya untuk mobilnya itu bagaimana. Nah, lewat akun YouTube gua nanti gua akan spill all detail teman-teman dari berbagai brand. Memang kita mainnya semua brand ya teman-teman ya, dari semua brand, dari semua jenis mobil. Mungkin jadi salah satu pilihan dari beberapa mobil yang gua kontenin buat teman-teman ya. Kayak mobil yang satu ini, kita ada X-Force Ultimate teman-teman tahun 2024. Mobil ini masih tangan pertama dari baru ya. Mobil ini nggak banyak juga digunain karena kilometernya masih rendah di 27.000 teman-teman. Bisa jadi salah satu opsional karena mobil SUV yang satu ini nggak sampai 300 juta teman-teman. Sekali lagi ya, nggak nyampe 300 juta ya. Punya mobil mewah seperti ini ya, fitur ADAS juga sudah lengkap. Mobil yang interiornya juga ajib banget teman-teman. Ini nggak nyampe 300 juta, mungkin dengan rival-rivalnya masih di atas 300 juta ya, kayak Yaris Cross GR. Terus juga kalau teman-teman tahu mungkin dari brandnya Honda HR-V SE ya, itu masih di atas 300 juta dengan nick atau tahun yang sama, tapi mobil ini di bawah 300 juta teman-teman. So gua akan spill mulai dari depannya. Dia punya desain dynamic shield teman-teman. Di bagian grill juga ini menyatu dengan body, jadi tampan banget teman-teman kalau dilihat dari depan. Dengan T-shape-nya dia di bagian lampu, ini nggak cuma di depan tapi di belakang juga, dan sudah full LED teman-teman. Untuk lampu headlampnya, untuk lampu sennya ya teman-teman, ini udah full LED, cakep ya. Modelnya ini modern teman-teman. Kalau ngelihat dari depan udah tau lah kalau ini X-Force. Kalau nggak X-Force ya kakaknya nih yang baru launching ya, Destinator ya. Mobil ini cakep. Ini mungkin kalau teman-teman punya keluarga kecil bisa, karena dia cuma 2 baris ya, 5-seater. Ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman. Yuk, gue mau spill ke bagian sampingnya. Dia punya velg 2-tone teman-teman ya, ring 18 dengan perform di bannya ini. Untuk ring 18 di 225/50. Ground clearance-nya tinggi teman-teman di 222 mm ya. SUV pasti tinggi dengan ring 18. Oke. Untuk bannya juga tembus. Ini teman-teman, bannya ini masih tebel ya. Tuh. Ya. Velgnya juga bagus, 2-tone ya. Kita lanjut ke bagian samping teman-teman. Dia punya kaca film dari Solar Guard Black Phantom. Cakep ya. Jadi nggak terlalu kelihatan. Untuk privacy di dalam gelap banget teman-teman, tuh 60/40 lah gitu ya. Di bagian sisi samping ini sudah smart entry, yang pasti kuncinya lengkap semua ya. Kita kunci asli, kunci serep itu lengkap. Dan untuk spionnya ini sudah retract dan ada lampu sen teman-teman. Garis bodinya benar-benar keker ya. Dan mobil ini interiornya kedap sih. Kalian boleh lihat ya, kamera boleh agak dekat tuh ya, kedap. Di dalamnya tuh enak banget. Nanti gue akan lanjut ke bagian dalam, tapi gue mau habisin dulu di bagian eksteriornya ya. Garis bodinya dia tegas nih. Ini agak melengkung ke bawah gitu ya.
Jadi kalau bisa dibilang semok sih bagian belakang ya. Cakep mobilnya. Nah, mobil ini juga tinggi, cakep lah, performanya bagus. Kita lanjut ke bagian belakang. Dia punya logo X-Force dan Ultimate untuk varian tertinggi ya. Serta ada logo Mitsubishi di tengahnya. Di Fogger ada, sudah ada shark fin juga. Terus juga udah ada spoiler dan lampu rem ya. Tuh, bagian belakangnya juga sama, dia T-shape juga ya. Karena memang lagi-lagi ya, nggak cuman X-Force, Expander pun juga pakai T-shape juga. Cakep memang. Model T-shape itu masuk lah di kalangan pasar mobil di Indonesia. Ya, mobil ini cakep tuh, bagian belakangnya seperti ini teman-teman, gede ya. Kalau di dalam sih juga sama, leganya juga enak di dalam. Mobil ini memang didesain untuk build quality-nya itu juga oke, teman-teman ya. Mobil ini juga sudah disupport dengan power tailgate, oke. Nih, cakep ya. Di bawah 300 juta udah punya power tailgate. Nah, untuk bagasinya seperti ini teman-teman, lega banget. Dia memang punya bagasi yang proporsional lah. Ini muat sekitar 3 koper besar. Audionya dia tuh udah premium teman-teman. Dia pakai Yamaha, namun sudah dikasih subwoofer ya teman-teman ya. Ini nominalnya lumayan juga, sekitar 3-4 juta ya. Untuk subwoofer ini, jadi teman-teman dapatkan audio yang benar-benar premium plus. Cakep ya mobil ini ya. Nah, gue mau spill lagi buat teman-teman untuk di bagian interiornya. Yuk langsung aja kita ke interiornya. Oke teman-teman, gue masuk ke bagian interiornya seperti ini. Dia sudah full leather seat dan jok kulit seperti ini. Kalian bisa lihat untuk barisnya dia ini hanya 2 baris dan 5 seater. Teman-teman bisa masuk 5 orang. Namun untuk di bagian depan gue mau spill dulu nih teman-teman. Untuk dia posisi duduknya itu enak banget ya. Karena di samping sini dia ada sandaran ya, seperti ini. Jadi untuk berkendara atau duduk di bagian depan tuh super nyaman sih menurut gue ya. Terus juga kalau kalian masuk ke dalam kabin itu benar-benar disematkan di bagian dashboard. Ini cakep ya. Biasanya di sini soft touch, tapi ini dikasih bahan kain seperti ini untuk X-Force. Jadi nambah kesan lebih mewah ya. Ini kalau bisa dibilang tricolor ya, antara white, terus brown sama black. Terus dia punya roof juga berwarna black seperti ini teman-teman. Memang tidak ada sunroof, tapi kalian nggak perlu khawatir. Mobil ini udah plus banget menurut gua. Semuanya udah ada, dari fitur ADAS-nya ada. Nah, dari untuk beberapa fitur juga disematkan di sini, kayak untuk AC ini sudah dual zone teman-teman. Enak banget nih, AC-nya dingin ya. Nah, nih start stop engine-nya ada di bagian sini teman-teman. Ketika mobil nyala, kalian disambut dengan layar entertain yang benar-benar besar, 12,3 inch. Lalu di bagian sini agak menjorok ke dalam untuk tampilan MID-nya full digital dengan kilometer di 27 ribuan teman-teman. Tentunya service record di bengkel resmi ya. Kita lanjut mundur ke bagian setir. Di sini setirnya sudah ada audio steering untuk audio control, terus juga sudah ada adaptive cruise control. Tar dulu ya. Lagunya udah mulai aja teman-teman ya. Karena memang premiumnya oke banget. Ditambah bassnya itu dari subwoofer yang di bagian belakang tadi untuk subbassnya. Nah, ini audionya itu menggunakan Yamaha ya. Tuh, audionya Yamaha, cakep lah. Kalian tahu sendiri ya, untuk Yamaha musik tuh kalau kasih speaker oke lah menurut gua ya. Oke. Nah, di bagian setir ini juga bisa di-adjust juga untuk setirnya teman-teman. Ya. Oke. Ini bisa tilt dan teleskopik teman-teman. Mobil SUV yang menarik sih menurut gua, dengan tampilan interior yang juga benar-benar oke. Ini worth it banget sih ya. Di bawah 300 juta sih kalian benar-benar harus grab it fast teman-teman ya. Terus di sini engine start stop, terus dia ada drive mode. Gua agak kecilin sedikit ya suaranya biar informasinya kedengeran sampai ke kalian. Oke, ini ada drive mode teman-teman, ada normal, weight, travel, dan MUD teman-teman. Disesuaikan dengan kalian mode berkendaranya. Oke, di sini ada electric parking brake, auto hold, terus juga ada port USB ya untuk kalian ngecas, ataupun di bawahnya sudah disematkan untuk wireless charging teman-teman. Oke banget ya mobil ini ya. Ini konsolnya juga gede teman-teman di bagian sini.
Terus ada sirkulasi yang kalian bisa atur secara manual, sehingga bisa kasih udara sejuk atau dingin di bagian dalam konsol box ya. Di tengah sini juga sudah terdapat 2 buah cup holder lengkap. Ini apa nih teman-teman? Ini adalah barcode-nya teman-teman. Kalau kalian isi Pertalite bisa, cuman kalau gua pribadi baiknya kalian isi untuk RON 92 atau Pertamax ya minimal. Oke. Tapi ini sudah kita sediakan buat teman-teman. Nah, gue mau bahas lagi, bagian penyimpanan juga banyak dia. Di samping kanan kiri, atas bawah itu ada penyimpanan. Di bagian depan sini juga ada ya. Untuk konsol kecil buat teman-teman taruh barang, dan di sini ada laci untuk penyimpanan. Oke. Oke, kalau kalian tanya mobil ini ada buku servisnya nggak? Mobil untuk brand new itu sudah diakses melalui My Mitsubishi teman-teman ya. Jadi kalian bisa recheck atau double check history service dia itu lewat aplikasi mobile ya. Nanti gua akan kasih tahu ke kalian kalau kalian datang mau test drive unitnya, mau tahu untuk riwayat history service-nya, itu boleh teman-teman ya. Oke, di bagian depan ini ada bermotif kain seperti ini, lalu di bagian sisi pintu ya, ini ada juga bermotif kain seperti ini, jadi mewah banget. Memang benar-benar dirancang ataupun didesain seperti ini teman-teman. Setirnya juga cakep ya. Dia juga untuk power window-nya, ini yang auto hanya di bagian supir saja. Untuk ketiganya ini masih elektrik biasa ya, tidak auto. Yang auto hanya di sisi supir saja. Lock unlock ada di bagian depan. Terus juga pengaturan retract, dan ini dikasih kesan motif 2 warna ya. Untuk di sini soft touch berwarna brown ya, coklat. Terus ada motif untuk black glossy-nya untuk di bagian door trim. Oke, teman-teman, di sisi depan bagian bawah ini gua udah sepil ke kalian. Ya, kita naik ke atas. Ini untuk di bagian atas ada lampu kabin, teman-teman. Nah, ini dia masih berwarna kuning seperti ini ya. Tuh. Terus di bagian belakang juga sudah ada nih lampu kabinnya. Oke, di sini ada tempat untuk simpan kacamata atau pernak-pernik lain lah, gitu ya. Oke, cakep lah mobil ini. Gua sih berkendara di sini, rasanya tuh kalau ngelihat ke depan tinggi ya, karena udah masuk kategori SUV. Tapi kalau cari SUV yang bener-bener tahunnya baru, harganya murah, itu susah teman-teman. Ya, ini bisa jadi salah satu rekomendasi sih menurut gua untuk kalian kalau cari SUV yang bener-bener murah dan terjangkau. Ya, gua lanjut ke bagian belakang teman-teman. Yuk, tanpa cut, ini gua langsung ke bagian belakang. Mobil ini cakep banget ya. Gue masuk ke bagian belakang, dia punya legroom lega ya. Karena gue lihat sebelum gue masuk aja gue udah lihat ini lega banget teman-teman. Tuh legroomnya, headroomnya, posisi kalian duduk juga enak teman-teman. Sekali lagi, ini bisa di adjust gak ya? Masih bisa di adjust ke belakang. Jadi posisi duduk kalian tuh lebih enak, lebih nyaman gitu teman-teman. Disuguhkan dengan 3 buah headrest di belakangnya. Oke. Dan di bagian tengah sini ada double blower teman-teman. Terus ada power outlet untuk kalian ngecas ya. Tuh soundnya tuh Yamaha. Cakep ya mobil ini ya. Nah teman-teman, kalau taruh di bagian belakang barang, teman-teman nggak perlu keluar, nggak perlu buka bagasi, nggak perlu apa, tinggal lewat sini aja teman-teman. Ini bisa dijadiin 3 penumpang atau bisa dijadiin handrest teman-teman, dengan 2 buah cup holder. Lalu teman-teman kalau mau ambil barang belakang itu langsung lewat sini ya. Tuh enak banget teman-teman. Memang didesain, dirancang seperti ini agar memudahkan kita untuk penumpang bisa ambil barang di belakang, kita juga merasa nyaman di dalam kabin. Dan ini memang benar-benar oke banget ya. Untuk kabinnya kelihatan full black seperti ini, jadi elegan. Oke teman-teman, gak cuma kenyamanan yang dikasih, dan memang benar-benar premium di dalamnya untuk mobil ini, tapi gue mau bahas fitur keamanan yang ada di mobil ini ya. Mobil ini tuh udah ada fitur keamanan yang bisa ngerem sendiri, terus blind spotnya juga sudah ada ya. Terus juga dia punya lane departure warning juga teman-teman ketika teman-teman di jalan menggunakan adaptive cruise control. Jadi menurut gua udah bener-bener komplit ya teman-teman.
terus juga pengereman juga oke, dan suspensinya ini nyaman banget teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu untuk lebih lanjut, bisa kontak gua, nomor gua ada di atas. Untuk janjian bagaimana teman-teman ngerasain feel di dalam X-Force ini. Ya, kalian bisa test drive unitnya, kalian bisa langsung dealing dengan gua di depan unit. Ya, kita langsung bahas harganya teman-teman. Yuk. Oke, balik di penghujung video yang pastinya gua akan bahas harga. Ya, mobil SUV yang sungguh menarik menurut gua. Mobil ini dibanderol cuma di 295 juta teman-teman. Tentunya masih bisa nego, teman-teman dapetin SUV dengan tahun muda ya. Seperti ini, desainnya premium, cakep, elegan. Cuma di 295 juta teman-teman masih bisa nego. Atau untuk paket kreditnya cukup DP di 30 juta, angsurannya 6,6 jutaan selama 5 tahun. So, kalau kalian mau angsurannya lebih murah dan mau up untuk di DP-nya ketika kalian mau kredit, itu bisa langsung aja japri gua aja, nomor gua ada di atas. Kita langsung tektokan by WhatsApp ya. Teman-teman bisa janjian dengan gua untuk test drive mobilnya. Cari mobil bekas, ingat gua, Lukas. Bye.